Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitriani, nomor induk mahasiswa 1908107036 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah kebudayaan Islam yang berjudul Pengertian Metode Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dan Dasar-dasar Pemilihan Metode Sejarah Kebudayaan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan latar belakang terlebih dahulu. Metode dalam mengajar yaitu teknik penyajian yang dikuasai guru untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas agar pelajaran tersebut dapat ditangkap, dipahami, dan digunakan oleh siswa dengan baik. Sedangkan metodologi pengajaran adalah suatu ilmu yang membicarakan tentang jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pengajaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode mengajar pendidikan adalah cara sistematis dan terencana yang digunakan untuk melakukan suatu pengajaran untuk dapat mencapai hasil yang maksimal dari tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, kita lanjut. Pengertian metode pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu methodos, yang berarti cara atau jalan yang harus ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Jadi, metode bisa juga berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut bahasa, istilah metode sering diartikan cara. Kata metode berasal dua, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan atau cara. Dengan demikian, metode dapat diartikan cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan SKI adalah singkatan dari Sejarah Kebudayaan Islam yang merupakan sebuah mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diarahkan untuk mengenal, memahami, menghayati sejarah Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, keteladanan, penggunaan pengalaman, dan pembiasaan. Berdasarkan pengertian yang tadi, maka metode pengajaran SKI merupakan cara-cara yang ditempuh oleh guru dalam pelajaran. Oke, kita lanjut yang terakhir yaitu dasar-dasar pemilihan metode sejarah kebudayaan Islam. Jika berbicara mengenai dasar-dasar pemilihan metode pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, sama halnya dengan pemilihan metode pembelajaran pada umumnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan metode pembelajaran, yakni yang pertama yaitu siswa atau peserta didik. Dalam pemilihan suatu metode pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, tentunya hal yang terpenting adalah siswa, di mana metode pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tersebut memang dimaksudkan untuk mempermudah siswa dan mempelajari dan menerima materi tentang sejarah kebudayaan Islam. Hal ini berarti metode yang dipilih harus melihat jenjang pendidikan siswa serta materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam apa yang akan disampaikan. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Setiap pelaksanaan pembelajaran pastinya memiliki tujuan, begitu pula dengan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang mana sebelumnya telah diuraikan tujuan-tujuan dari pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang ketiga yaitu faktor materi pembelajaran. Materi pelajaran memiliki tingkat kedalaman,
keluasan, kerumitan yang berbeda-beda. Hal ini perlu menjadi pertimbangan ketika seorang guru akan mengajarkan materi sejarah kebudayaan Islam terhadap peserta didiknya. Oke, yang keempat yaitu situasi belajar mengajar. Situasi belajar mengajar yang diciptakan guru tidak selamanya sama. Maka guru harus memilih metode mengajar yang sesuai dengan situasi yang diciptakan di waktu lain, sedangkan sifat, bahan, dan kemampuan yang ingin dicapai oleh tujuan, maka guru menciptakan lingkungan belajar secara berkelompok. Yang kelima, fasilitas belajar mengajar. Fasilitas seringkali menjadi masalah bagi sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas yang belum memadai. Namun, keadaan tersebut hendaknya tidak menjadi suatu hambatan bagi guru. Dalam kondisi tertentu, guru yang memiliki semangat dan komitmen yang kuat tetap mampu menyelenggarakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang keenam, faktor alokasi waktu pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat juga harus memperhitungkan ketersediaan waktu. Rancangan belajar yang baik adalah pengguna alokasi waktu yang dihitung secara terperinci agar pembelajaran berjalan dengan dinamis, tidak ada waktu terbuang tanpa arti. Oke, yang ketujuh yaitu guru. Dalam hal ini, guru mengambil peran penting dalam pemilihan metode pembelajaran. Kurangnya penguasaan terhadap berbagai jenis metode menjadi kendala dalam memilih dan menentukan metode. Apalagi belum memiliki pengalaman mengajar yang memadai. Tetapi ada juga yang tepat memilihnya, namun dalam pelaksanaannya menemui kendala disebabkan labilnya kepribadian dan dangkalnya penguasaan atas metode yang digunakan. Oke, yang terakhir yaitu faktor sarana prasarana. Secara garis besar, faktor sarana prasarana ini hampir sama dengan faktor fasilitas belajar mengajar. Hanya saja sarana prasarana ini tidak hanya berfokus pada proses pembelajaran mengajar saja, melainkan mencakup apa saja yang dapat dimanfaatkan siswa. Semisal tempat duduk dan bangku yang memadai, papan tulis di setiap kelas, bahkan perlu adanya layar proyektor jika menginginkan metode-metode tertentu yang perlu menggunakan alat tersebut. Mungkin cukup itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.